Gesrot, Rick. Gesrot, Rick. Wah, nggak bisa terbang, Rick. Wah, gila, gesrot. Saudara-saudara sekalian, kemarin telah terjadi sebuah kecelakaan pesawat terbang Trigana Air di Halim Perdana Kusuma. Akibatnya adalah Lanut Halim Perdana Kusuma close atau tidak bisa digunakan take off landing selama 24 jam. Kecelakaan ini adalah kecelakaan yang kedua pesawat terbang komersial pesawat terbang sipil komersial mengalami kecelakaan di Lanut Halim. Yang pertama adalah tabrakan pesawat pada bulan April 2016 dan kemarin Trigana Air. Nah, banyak pertanyaan, bagaimana kita melihat kecelakaan ini? Yang harus diperhatikan yang pertama kali adalah bahwa di tengah pandemi sekarang ini, memang potensi terjadinya kecelakaan itu cukup besar. Sehingga kita semua yang bergiat di penerbangan sehari-hari harus mengantisipasi, hati-hati. Kita harus ekstra hati-hati. Banyak faktor yang membuka potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pesawat terbang lama tidak terbang, pilot juga lama tidak terbang, dan banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan potensi kecelakaan yang muncul sebagai akibat pandemi. Nah, yang kedua adalah kecelakaan ini merupakan kecelakaan kedua pesawat terbang sipil komersial terjadi di Lanut Halim yang sebenarnya bisa dihindari. Terlebih lagi sekarang di tengah pandemi ini kan traffic tidak begitu banyak, ya. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya pesawat sipil itu menggunakan take off landing di Halim. Ya, dulu memang beberapa waktu lalu Halim itu dipergunakan untuk mengakomodasi karena terlalu tingginya traffic, terlalu padatnya traffic di Soekarno-Hatta, sehingga Lanut Halim memberikan solusi sementara agar tidak terjadi kecelakaan akibat traffic yang begitu padat. Nah, sekarang traffic udah nggak ada, jadi kenapa masih pakai di Halim aja? Ya, lebih baik kita sesuai porsi dan fungsi masing-masing. Military flight itu di Halim dan civilian itu di Soekarno-Hatta atau di Cengkareng. Lebih dari itu, kecelakaan pesawat di Lanut Halim itu terjadi seperti kemarin, itu kita saksikan sendiri 24 jam terpaksa ditutup, tidak bisa digunakan untuk take off landing. Apabila kecelakaan itu terjadi di Soekarno-Hatta, maka Soekarno-Hatta itu runway-nya sekarang sudah ada 3, taxiway-nya sudah lengkap, dan fasilitas akomodasi dalam menanggulangi kecelakaan seperti yang terjadi kemarin jauh lebih lengkap di Cengkareng. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar introspeksi agar kecelakaan-kecelakaan seperti ini bisa kita hindari bersama. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat di tengah pandemi, di mana traffic tidak lagi padat, bahkan traffic itu sangat sepi, maka kita kembalikan aja fungsinya masing-masing. Bandara khusus untuk keperluan angkatan udara, bandara sipil untuk keperluan pelayanan masyarakat. Mengapa waktu itu di Halim digunakan untuk pelayanan angkatan udara? Karena memang dari awalnya Halim itu didesain untuk keperluan sistem pertahanan keamanan, terutama sistem air defense system yang untuk menjaga pertahanan keamanan negeri ini. Jadi dari sisi desain aja memang di Halim itu sebenarnya tidak didesain untuk penerbangan komersial. Runway-nya cuma 1, taxiway-nya tidak ada, dan tempat parkirnya sempit dan lain sebagainya. Banyak hal keterbatasan di sana. Di samping itu Halim juga merupakan restricted area. Dia merupakan kawasan terbatas, bukan public area yang bisa digunakan bebas. Kenapa? Karena di sana ada markas besar Komando Pertahanan Udara Nasional misalnya.
Jadi hal-hal yang seperti inilah kita harus bisa mendidik masyarakat bahwa di dalam dunia penerbangan yang berlaku adalah aturan-aturan yang sangat ketat dan harus dipatuhi sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga dengan demikian ini ada proses pembelajaran. Dan hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan itu berpotensi untuk membuka peluang terjadinya kecelakaan. Jadi tahun ini aja atau 2-3 tahun ini sudah cukup banyak kecelakaan terjadi. Saya pikir marilah sekarang saat yang tepat, momentum yang tepat di tengah pandemi ini kita merenung, kita melaksanakan introspeksi, kita mengembalikan hal-hal yang bisa kita kembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas aerodrom sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi tidak ribet. Bayangkan apabila terjadi kecelakaan seperti kemarin, selain 12 jam kemudian 24 jam tidak bisa digunakan, maka apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kejadian kecelakaan itu akan sulit, karena otoritasnya siapa di sini di Halim? Apakah Pangkalan Udara, apakah Bandara Halim? Itu akan menjadi rancu nantinya. Ya, kalau dia di Soekarno-Hatta jelas yang bertanggung jawab nanti adalah otoritas bandara di sana, dan itu semua aturan-aturan jelas, semua memudahkan andai kata terjadi apapun. Akan tetapi apabila itu terjadi seperti kemarin, kita lihat sendiri bagaimana ribetnya, ya, bagaimana pesawat itu sampai kemudian dipotong-potong untuk bisa disingkirkan. Mengapa? Fasilitasnya terbatas, runway-nya juga cuma satu, waktunya sudah banyak menghambat kegiatan di Halim dan sebagainya. Jadi sekali lagi dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi bahwa marilah kita kembalikan aturan main yang sudah ada, regulasi, ketentuan, prosedur dan lain sebagainya pada yang semestinya bagaimana. Di dalam dunia penerbangan dituntut disiplin yang tinggi untuk mematuhi semua regulasi dan ketentuan. Kemudian disiplin ini tidak mungkin terbangun dengan baik apabila tidak ada close continuous monitoring. Dan close continuous monitoring tidak akan banyak gunanya apabila tidak ada law enforcement apabila terjadi pelanggaran terhadap regulasi itu sendiri. Itu prinsip-prinsip yang sangat mendasar dalam kegiatan operasi penerbangan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ke depan kita lebih waspada lagi, kita lebih merenung lagi dan melihat bahwa sebenarnya kecelakaan-kecelakaan itu bisa kita minimalkan, bisa kita hindari dengan cara antara lain mematuhi semua aturan-aturan, kemudian menggunakan semua fasilitas sesuai dengan peruntukannya, dan sebagaimana tadi kita harus meningkatkan disiplin, pengawasan harus terus-menerus, dan harus ada law enforcement. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Terima kasih.